Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadilah Amal, Fadailul A'mal, yang ditulis oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip sebuah hadis tentang bagaimana ancaman Allah dan fadilah, fadilah bagi orang yang meninggal, fadilah bagi orang yang mengerjakan salat, dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang sering meninggalkan salat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari seorang sahabat bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara salata yauman. Kata Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permasalahan tentang salat pada suatu hari. Maka apa kata Rasulullah? Faqala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang dia menjaga salat, rutin istiqamah menjaga salat, kanat lahu nuran, maka dia ini akan mendapatkan cahaya, wa burhanan, petunjuk, wa najatan, dan keselamatan yaumal qiyamah. Kapan itu? Pada hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belum menjaga salat, atau tidak mau menjaga salat, salatnya sering bolong-bolong, salatnya suka kadang salat terkadang tidak, bahkan a'udzubillah min dzalik tidak pernah salat sama sekali, lam yakun lahu nurun, maka kata Rasulullah dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanun, dan tidak akan mendapatkan petunjuk, wala najatun, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan, wa kana yaumal qiyamati, dan nanti pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a fir'auna wa hamana wa Ubay ibn Khalaf, maka tempatnya itu akan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani, kada fid Darul Manthur, seperti itulah yang dia kutip di dalam kitab Ad-Darul Manthur lis-Suyuti, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin mengetahui siapa itu Fir'aun dan Haman. Fir'aun kita tahu seseorang yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, seseorang yang sombong menentang dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, hadirin jamaah sekalian, yang kemudian Allah tenggelamkan bersama dengan pasukannya di Laut Merah ketika mereka mengejar Nabi Musa alaihi salam. Haman kita juga tahu, Haman adalah perdana menterinya Fir'aun. Jadi sama zalimnya. Fir'aun zalim itu karena juga didukung oleh perdana menterinya Haman. Jadi ini satu kezaliman, satu bentuk kezaliman, Fir'aun dan Haman. Tetapi Ubay bin Khalaf, mungkin banyak di antara kita tidak tahu siapa itu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini, hadirin jamaah sekalian, salah seorang tokoh Quraisy Mekah yang begitu menentang dakwah Nabi dan sangat ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sesuatu kisah yang menarik mengenai Ubay bin Khalaf ini. Suatu saat, ketika Nabi ini Mekah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang diancam, sedang dimusuhi, diintimidasi, bahkan direncanakan untuk dibunuh, hadirin jamaah sekalian, maka Ubay bin Khalaf pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku sudah membesarkan sebuah kuda, ku beri makan kuda itu setiap hari, yang nanti suatu saat, kata Ubay bin Khalaf, aku akan membunuhmu dengan kuda itu. Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW?
wahai Ubay, niscaya aku yang akan membunuhmu. Ya. Jadi ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah sudah pernah mengatakan, wahai Ubay, suatu saat akulah yang akan membunuhmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tiba-tiba ketika Rasulullah selesai hijrah, terjadi perang Badar, dan ketika terjadi perang Uhud, ya, maka ketika itu Ubay bin Khalaf sangat bernafsu sekali untuk membunuh Nabi Muhammad menggunakan kuda yang sudah dia janjikan tadi. Ya. Maka Ubay bin Khalaf menunggangi kuda tersebut, ya, bersiap untuk membunuh, ya, mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bersiap untuk membentengi Rasulullah SAW dari ancaman Ubay bin Khalaf. Tapi kemudian kata Rasulullah, biarkan saja Ubay bin Khalaf. Maka Ubay bin Khalaf mendekati Rasulullah SAW dengan kudanya. Sebelum dia mencapai kudanya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah, ya, mengambil sebuah tombak dari tangan para sahabat, dilemparkan ke arah Ubay bin Khalaf. Ya, jadi tombak itu dilemparkan ke arah apa? Ubay bin Khalaf. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata tombak tersebut mengenai Ubay bin Khalaf tetapi kena ujung daripada lehernya Ubay bin Khalaf, ya. Terkena leher Ubay bin Khalaf sangat sedikit sekali sehingga membuat terluka sedikit Ubay bin Khalaf. Kemudian ketika terkena tombak tersebut, langsung Ubay bin Khalaf terjatuh dari kudanya, kemudian berteriak, ya. Sesungguhnya Muhammad telah membunuhku. Sesungguhnya Muhammad telah membunuhku. Sesungguhnya Muhammad telah membunuh. Dia berteriak sekencang-kencangnya, mengatakan bahwasanya Muhammad SAW sudah berteriak. Maka ketika itu orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah mengatakan, wahai Ubay, engkau tidak dibunuh oleh Muhammad. Itu hanya terkena sedikit saja lehermu tombak Muhammad itu. Maka Ubay mengatakan, tidak, kata, dia sudah membunuhku. Ya. Yakinlah kalian semua bahwasanya apabila, ya, kesusahanku pada hari ini dibagikan kepada seluruh penduduk Hijaz, maka semua penduduk di Hijaz akan mati karena bagaimana susahnya aku pada hari ini. Karena Muhammad sudah jauh-jauh hari mengatakan kepadaku bahwasanya dia akan membunuhku, dan aku yakin suatu saat perkataan Muhammad itu pasti akan terjadi kepadaku. Jadi kita lihat Ubay bin Khalaf ini musyrik, tidak percaya kepada Rasulullah tapi yakin dengan perkataan Rasul. Sampai akhirnya ketika dia pulang menuju Mekah kembali dari perang Uhud, ya, akhirnya dia saking ketakutannya dia meninggal dunia di perjalanan menuju Mekah, Ubay bin Khalaf ini. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat seorang Ubay bin Khalaf walaupun tidak beriman kepada Rasulullah SAW tapi begitu yakin dengan perkataan Rasul yang suatu saat akan membunuhnya. Saking takutnya dia dengan perkataan Rasulullah, dia ketakutan, karena ketakutannya itulah yang membuat dia mati, ya, ketika perjalanannya dari Uhud menuju Mekah. Nah, hadirin jamaah sekalian, kita kembali lagi kepada hadis yang kita bahas tadi. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak mau sholat itu, ya, maka dia akan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Maksud apa daripada hadis ini? Di sini dijelaskan oleh seorang ulama di dalam kitab Az-Zawajir karangan Syekh Ibnu Hajjar Al-Makki rahmatullah alaih. Ya. Menurut beliau, maksud daripada hadis ini, barang siapa yang meninggalkan sholat nanti di yaumil qiyamah akan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf adalah barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, dikarenakan sibuk karena kekuasaan, ya, karena ingin menjadi raja, karena ingin menjadi seorang penguasa sehingga dia lupa dengan sholat, maka nanti tempatnya di neraka bersama Fir'aun. Barang siapa, ya, yang meninggalkan sholat dikarenakan sibuk dengan jabatan, ya, pengen menjadi menteri, pengen menjadi perdana menteri, pengen menjadi apapun itu, ya, ataupun, ya, disibukkan dengan pergaulan, ya, mengatur pergaulan dengan si fulan agar kekuasaannya ini bertahan, ya, jabatannya ini bertahan, maka nanti dia bersama Haman. Dan barang siapa yang disibukkan dengan perdagangan, kemudian dia melalaikan sholat, tidak mau sholat karena disibukkan dengan urusan bisnis dan urusan perdagangan, suatu saat dia akan masuk neraka ketika dia tetap tidak sholat bersama dengan Ubay bin Khalaf. Karena Ubay bin Khalaf seorang saudagar besar di Mekah ketika itu. Walaupun hadirin jamaah sekalian, tetap para ulama mengatakan ketika dia sudah bersyahadat, suatu saat dia akan masuk surga, tetapi dia akan disiksa terlebih dahulu karena sifat,
ya, dia yang tidak mau tunduk kepada Allah dalam perintah solat ini, ya hadirin jamaah sekalian, dia akan disiksa terlebih dahulu. Kalau apabila dia tidak bertobat bersama Haman, bersama Firaun, dan bersama Ubay bin Khalaf di neraka, baru kemudian nanti dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sedangkan orang-orang kafir, ya seperti Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf yang jelas-jelas menentang dakwah para nabi, dakwah Rasulullah SAW, maka tempat mereka kekal selamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, mudah-mudahan ya kita menjadi orang istiqamah, selalu menjaga salat 5 waktu berjamaah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala nanti kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah, dengan para mujahidin, dengan para sahabat Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.